Bayangin lu ngabisin waktu liburan panjang lu di pulau kecil. Samut Pocket jawabannya. Halo, gue Mimin Subaru, dan pagi ini gue mau rekap Samut Pocket. Berasal dari tempat yang sama tempat dilahirkannya cerita Angel Beats dan Clannad, Samut Pocket hadir dengan nuansa liburan musim panas di Pulau Torishiojima. Berlatar tempat di Pulau Torishiojima. Aku masih bisa mengingat apa itu musim panas. Kayak gitulah. Aduh, gak jelas banget lah. Udah, begitu ceritanya. Cerita dimulai dengan suara intercom yang mengatakan bahwa perjalanan menuju Pulau Torishiojima sudah dekat. Dari jauh, Hailey melihat penampakan seorang gadis cantik yang akan menjadi heroin nomor 1 kita. Lalu saya Shiroha. Tapi begitu mendarat, Hailey kehilangan jejaknya. Begitu sampai di rumah kerabatnya Kiyomisaki, daripada langsung membantu membereskan barang-barang peninggalan neneknya, Hailey dipaksa untuk lebih menghabiskan waktunya untuk bermain di Pulau Torishiojima. Mencurigakan sekali, bukan? Ya gitulah. Waktu berlalu, dan mulai naik. Karena Kyoko tidak bisa memasak, Hailey terpaksa makan di luar. Tapi begitu pulang dari tempat makan, Hailey mendengar bunyi aneh yang berasal dari sekolah SD. Ya, sekolah SD. Dan siapa yang ada di sana? Ternyata dia ada Narusa Shiroha yang tadi kita lihat. Tapi saat itu juga Shiroha menyadari keberadaan Hailey. Shiroha sembunyi di balik air yang bening. MC Kobok itu malah dideketin loh si Shiroha tuh. Hailey gak sadar kalau si Shiroha itu pakai celana dalam gitu. Shiroha tuh gak nyangka bakal ada orang yang datang ke kolam renang SD saat malam hari. Makanya si Shiroha tuh bebas aja sih mau melepas bajunya itu. Berenang di sana pakai celana dalamnya, astaga yang benda. Keesokan harinya, begitu bangun dari tidur, Hailey melihat penampakan cewek lagi. Kayaknya cewek loli. Hajimemashite, Umi desu. Si Hailey ngehalu gak tahu dia siapa. Rupanya itu ada Umi Kato. Kerabat jauhnya si Kyoko itu. Ya kagak jelas banget dia asalnya gimana gitu. Pokoknya sih, ya kayaknya gak penting-penting amat sih. Si Umi ini orangnya ludet dan polos. Gampang percayaan dan selalu ngeliat ekspresi cemberutnya. Berambut panjang, pink, dan suka mengenakan baju mode tanpa lengan. Makanan kesukaannya itu nasi goreng. Ya itu lebih mending daripada buatan si Kyoko yang kagak karuan rasanya. Ketika jalan pagi, Hailey melihat ada cewek lagi tidur di bawah pohon. Wajahnya lelap ditiup angin. Rambutnya dikonde, tetapi masih disisakan untuk bagian depan, yang kayak twitter gitulah. Di sebelah kiri rambutnya ada jepitan hitam yang digantungi oleh semacam keleleng biru. Kelelengnya cantik ya. Gara-gara angin, paha putihnya nampak jelas menggoda anjing. Tapi begitu diteliti, ternyata ada hewan biru aneh di sisinya. Nah itu, hewan itu. Hailey spontan ngebangunin si cewek itu. Tapi si cewek itu susah banget bangunnya. Ya sih, gue kalau ada di posisi Hailey sih pasti kesel sih ngeliatnya. Coba bayangin, gimana kalau tiba-tiba ada orang yang grab-grabnya saat tidur. Ya lu gak akan tahu sih si cowok bisa sebengsek apa kalau ada kesempatan kayak gini. Ya kembali ke cerita. Sompaknya si Hailey malah dicap penjahat kelamin sama si cewek yang tadi dia bangunin nanti. Padahal si Hailey udah ini loh, niatnya baik, tapi si Hailey malah disebut penjahat kelamin. Tapi sebelum si Hailey tahu nama si cewek itu langsung ngebut pergi karena ingat punya pekerjaan. Kalau punya pekerjaan kenapa tidur sih? Bersama si Inari, rubah biru yang tidur di sebelahnya. Biar gue sedikit jelasin heroin nomor 2 kita. Ya, langsung aja lah gue sebutin namanya. Namanya Sorakado Ao. Orangnya sosialita banget. Baik cewek atau cowok, dia gampang bergaul dengan siapapun. Tapi dia gampang mengantuk gitu, gak tau kenapa. Tiap kali kesempatan pengen aja tidur, nguap-nguap gitu. Ya, tapi yang paling bikin heroin ini paling banget yang menempel di para pembaca Samut Pocket, pikirannya ngeles banget. そういえばこの前この辺りにエッチな本が落ちていたの。青を見つけた。違うから。本が捨てられて
たらゴミになっちゃうから探そうとしただけなの。 Ya meski pikirannya ngeles sih, dia juga gak suka di ngelesin gitu. Jadi kayak ngeles dere lah. Lanjut lagi lah. Pas main di pantai, ada bocah-bocah ini ngambil kaosnya gitu. Si Hari kepaksa ini pulang gak pakai baju gitu. Pas di perjalanan, si Hari malah dideketin juga sih sama cowok yang telanjang, dan tiba-tiba dari kejauhan seorang gadis cilik berambut pendek hijau menembak air ke arahnya. Cucu gitu. Jelek banget. Gitulah pertemuan antara Hairi dengan Ryoichi dan Miki. Sepasang joli yang menembak dan suka ditembak. Lanjut cerita. Miki mendengar penjelasan Hairi dengan bijak. Begitu tahu kalau Hairi ada cucu dari Katosan, Miki mengundang Hairi ke pesta kecil-kecilan untuk menyambut kedatangan Hairi. Miki meminta Hairi untuk mengajak Tenjin yang ada di atas gunung. Ya tentu saja sih si Hairi gak tahu siapa itu si Tenjin, makanya dia bingung mau ngomong kayak gimana. Tapi Miki ngotot gitu, supaya si Hairi itu kena sama si Tenjin itu kayak gimana. Bayangin aja ada laki-laki yang suka nyendiri di gubuk di atas hutan, preman, gangster atau apa gitu. Ternyata maniak tenis meja. Lalu kemudian, begitu semuanya berkumpul di pesta penyambutan Hairi, ada satu orang yang gak ada di sana. Ayo, siapa itu? Rupanya si Shiroha datang terlambat. Tapi begitu melihat si Hairi, si Shiroha kabur gak jelas. Emangnya si Hairi itu apa gitu? Pembawa kematian? Lanjut lagi lah. Di sore hari, si Hairi ketemu sama Sumugi Wenders, cewek asing yang nyantai di atas mercusuar mati. Dia itu adalah heroin ketiga kita. Dia suka mengungkapkan apa yang ia sukai kepada orang lain. Punya titik sensitif yang sedikit jelas gitu lah. Ya kawaii banget dah si Sumugi nih. Kayak boneka teddy bear gitu. Pengen dipeluk gitu. Anjing ini tuh. Senyumnya juga mugio-mugio. Ya karena gue gak banyak waktu, langsung aja loncat ke heroin keempat deh. Kamome Kusina. Hairi bertemu dengan Kamome secara kebetulan ketika ia sedang asik main loda bersama couple-nya. Tiba-tiba aja sih dia manggil si Hairi dan ngajaknya main. Ya lebih tepatnya sih si Hairi disuruh buat dorong couple-nya. Kakinya lagi sakit atau kenapa sih? Ya gue yang pertama kali ngeliat si Kamome itu langsung terpukau lah gitu. Soalnya sih awalnya gue ngira si Shiroha itu yang paling cantik gitu. Tapi setelah lihat si Kamome sama sikap-sikapnya itu, aduh. うぎゃーみたいな。変なものを見るみたいに見ないでほしい。カモメの鳴き声って難しいんだよ。 Ya elah. Orangnya hyper banget gitu, gemesin. Suka bicara, suka nyuruh-nyuruh. Maksudnya bukan dalam hal yang buruk ya, tapi kayak gue itu kayak ngerasakan suasana hangat gitu dari matanya si Kamome itu, ngomongnya itu kayak gimana. Rambut panjang hitam terurai, jepitan rambut bajak laut. Nah itu tuh jepitan rambut bajak laut tuh. Ini hal-hal kecil-kecil kayak gini tuh itu bisa nama keimutan loh. Jadi kayak apa ya? Lucu. Pakaiannya juga unik gitu. Kayak Tuan Putri gitu. Si Kamome ini bilang ke Hairi kalau tujuannya itu adalah untuk mencari kapal bajak laut.